Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, hari ini ada dinamika cinta yang dipaparkan di dunia media sosial. Penontonnya kecewa tetapi pelakunya sedang edan cinta. Nah, mungkin teman-teman bisa menebak ya, sebuah yang terjadi di panggung artis ya, di bahtera rumah tangganya Lesti dan Bilar. Jadi sebuah fenomena yang awalnya geger KDRT, kemudian memberikan berita acara laporan ke kepolisian. Nah, kemudian berakhir dengan kekecewaan penonton dan dimaafkan, kemudian kasus perkaranya dicabut. Nah, esensinya bukan di situ. Esensinya adalah dinamika cinta dan misterinya. Nah, dinamika cinta dan misterinya. Item yang pertama adalah penonton kecewa yang menjalani nyaman dan lagi edan cinta. Nah, artinya begini. Seorang pemain sepak bola, dia kerja ekstra keras. Tapi di mata penonton, penonton akan marah ketika pemain bola tidak bisa memasukkan bolanya ke gawang lawan. Di mata penonton itu menjengkelkan. Nah, sama juga ketika kita menikmati drama-drama Korea, drama-drama sinetron yang ada di televisi, maka yang terjadi adalah kadang kita marah, kadang menggerutu. Nah, kenapa? Karena penontonnya asik. Penonton mengikuti irama dan dinamika cerita. Penonton masuk di dalam kawasan alur cerita tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa drama-drama kehidupan ini yang sempat menguras air mata, membuat orang lain pun jengkel, marah jadi satu. Tetapi berakhir beda. Jadi kadangkala adalah harapan fans, harapan penonton ya beda dengan kenyataan yang ada. Karena apa? Ya tergantung yang menjalankan. Ya. Ada orang yang berharap ketika kasus KDRT terjadi, udahlah lepas saja Lesti dari suaminya. Tetapi tidak bisa seperti itu. Kenapa? Cinta yang sudah mengakar, apalagi sudah punya anak yang tercinta, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mengorbankan perasaan Lesti, yang mengorbankan perasaan orang tuanya, yang harus bertaruh dengan kekecewaan. Tetapi itulah dinamika cinta. Jadi sulit bagi penonton, tetapi bagi pelaku itu penuh ranjau, penuh irama, penuh dinamika, penuh cerita, penuh irama, ya, penuh nada, entah itu nada kecewa, nada jengkel, atau apapun yang terjadi. Tetapi memang itulah misteri cinta. Tidak semua orang bisa memaksakan. Tidak semua orang, ini seorang artis harus mengikuti kemauan orang lain, tidak bisa. Dia punya selera rasa, dia punya selera cerita. Kita hanya penonton, kadang kita tersenyum dan tertawa. Tetapi idealnya seorang penonton tidak hanyut, sehingga menimbulkan kecaman, makian yang justru tidak baik. Jadi biarkanlah kita dalam koridor-koridor syariat, koridor etika, tata krama. Memang di lingkungan kita ada beberapa hal. Ada adat, ada tradisi, ada kesepakatan kode etik di dalam perkawanan, ada aturan syariat, ada aturan hukum, undang-undang. Itu melingkari manusia. Itu menjadi fondamen interaksi sosial antar manusia. Hanya saja perasaan cinta
itu mengalahkan hukum agama, kadang mengalahkan hukum politik, mengalahkan juridis formal. Karena apa? Perasaan cinta itu lepas dari tatanan, menggelepar di arsi, menggelepar di langit, tanpa basa-basi, bahkan kadang-kadang dengan cinta tersebut hilang urat malunya. Maka yang terjadi hanyalah emosional rasa. PR-nya sederhana, apakah seseorang itu masuk dalam emosional rasa atau tidak? Kalau masuk di emosional rasa, sudahlah. Rasional pertimbangan apapun orang tidak akan didengar. Masukan dari kawan-kawan sekalipun tidak bisa merasional. Jadi ketika seseorang dilanda emosional rasa, maka dia tidak bisa melakukan rasional rasa. Artinya segala pikiran logika tidak akan dijalankan. Oke? Baik, kemudian yang kedua. Ada sebuah ungkapan bolak-balik jiwa. Ya muhalib al-khulud sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan jiwa kita. Ya, siapa sih yang bolak-balikkan jiwa kita? Adalah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pemilik hati, Allah pemilik kalbu, Allah pemilik rasa. Maka Allah lah yang membolak-balikkan, yang benci jadi rindu, yang rindu jadi benci, yang memaki-maki jadi cinta, yang memaki-maki jadi sayang. Inilah yang membolak-balikkan rasa. Jadi seseorang ketika hatinya dibolak-balikkan rasa, maka kita memohon sama Allah agar diberi istiqomah hati jiwa kita pada pilihan yang terbaik. Kami ulangi, pada pilihan yang terbaik. Oke? Baik, masih bersama Sukamto Sastrodimedjo Channel. Kami Sukamto Sastrodimedjo berharap mungkin ada tanggapan, ada komentar, ada like ya. Sehingga kami bisa lebih kreatif untuk memaparkan motivasi informasi di channel Sukamto Sastrodimedjo Channel ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bolak-balik jiwa, bolak-balik rasa. Ini yang sejak dulu menjadi catatan sejarah dalam kehidupan. Memang ya tidak mudah. Betul, tidak mudah. Karena apa? Hati itu yang tahu adalah kita dan pemilik hati. Hati itu yang tahu kita dan Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan jiwa. Maka kebencian yang luar biasa bisa memancing orang-orang Indonesia, teman-temannya. Lesti marah ketika ada kasus KDRT dari suaminya. Tetapi toh akhirnya Lesti memaafkan dan penonton kecewa. Lesti senyum-senyum saja. Itulah kehidupan. Karena yang membolak-balikkan rasa adalah Tuhan. Kemudian bagaimana dengan perceraian? Ada yang memohon cerai aja itu watak. Watak ini ilang marine, nek watu iso diobati. Kita itu bukan Tuhan. Kita bukan rekayasa jiwa. Kalau seseorang memilih jalan untuk demi kebaikan keluarganya, biarkan saja. Kita doakan, kita dorong, semoga heboh-heboh seperti ini terakhirlah. Mereka tidak lagi melakukan drama-drama kehidupan yang membuat sibuk petugas, ya, yang membuat sibuk teman-temannya, yang menguras air mata kawan-kawannya. Tapi berakhir seperti ini. Apakah ini juga sinetron kehidupan nyata? Ataukah memang ini bagian dari trik-trik dan yang lain? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti saya sarankan, hidup itu pilihan. Kadang kita harus dipertontonkan hal-hal yang menjengkelkan atau yang menyenangkan. Tetapi yakinlah bahwa hidup ini hanyalah sinetron. Sinetron nyata di dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi bagaimana kalau cerai? Cerai ini kan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dimurkai. Ya, bahasanya kalau terpaksa bisa dilakukan. Seseorang muslim melakukan perceraian boleh. Ketika tidak lagi ada titik tertemu, ketika ada hak-hak yang terlanggar, ketika ada kewajiban-kewajiban yang terlanggar, ketika suami istri tidak ada kecocokan, maka cerai itu solusi terakhir. Ya, solusi terakhir. Yang penting ketemu dengan baik, berpisah pun dengan cara yang baik. Jangan sampai bertemu karena kejelekan, marah, perang di pengadilan.
tapi tidak berujung dengan salaman atau berakhir dengan salaman. Idealnya yang baik adalah apapun dinamika cerita kehidupan, maka seseorang harus berujung dengan kebaikan dan saling memohon maaf. Itu yang terbaik. Kemudian dari kasus ini bagaimana kalau itu cerai berhasil? Ingat, kalau cerai siapa yang berhasil? A marah, B marah, benturan marahnya. Terjadi perceraian. Pemenangnya adalah setan. Pemenangnya adalah iblis. Kenapa begitu? Iya. Ini setan harus menggoda manusia. Satuan kehidupan terkecil adalah di keluarga. Komunitas terkecil yang membina kasih sayang adalah keluarga. Manakala suami dan istri itu cerai, maka si setan mendapatkan piagam penghargaan, berhasil memporak-porandakan perkawinan dan sampai terjadi titik perceraian. Oke. Maka kalau hari ini Lesti dan Bilar itu mempertahankan perkawinannya atas dasar iman dan takwa, atas dasar pertaubatan nasuha, atas dasar mencari ridha Allah demi anaknya dan keluarga masa depan, bagus. Tapi kalau ke depan terulang lagi, ditertawakan sama penonton, ya, maka kata kuncinya, orang bisa terantuk batu berdarah, tapi disembuhkan dengan ibaratnya penyembuh luka. Ya. Tapi proses. Hidup ini benar-benar berproses. Sehingga ada nawaitu keseriusan, ada nawaitu pertobatan, ada nawaitu niat membangun kebaikan dan kebersamaan. Kemudian yang ketiga adalah ingin berusaha yang terbaik. Karena apa? Ya, segala sesuatu tidak ada yang sempurna, kawan. Ya, ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Maka kalau seseorang di dalam menikah mencari kesempurnaan, nonsen. Tidak mungkin terjadi. Karena setiap insan ada kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi ada kelemahan-kelemahan tertentu. Oke? Baik. Kemudian bagaimana belajar dengan menahan diri? Ada 2 item lagi, belajar menahan diri dan sabar dalam cinta. Belajar menahan diri begini, kenapa konflik terjadi? Biasanya suami teriak, istri pun teriak. Ketika istri teriak, suami teriak, ketemu. Idealnya ketika satunya teriak, satunya diam. Karena apa? Setiap api disiram dengan bensin pasti membara. Tapi ketika api disiram dengan senyum, dengan air tidak akan membara. Maka sebenarnya untuk tidak terjadi konflik dalam pasangan suami istri, ketika terjadi konflik interest di dalam perkawinannya, ketika satu bicara, satunya diam. Karena makian akan berbalas dengan makian, pukulan berbalas dengan pukulan, hujatan berbalas dengan hujatan. Nggak enak, nggak nyaman. Yang betul adalah la taghdab, jangan marah, jangan emosi, ojo nesunan, ojo butengan. Itu yang terjadi. Apakah bisa? Berusaha. Memang manusia tempatnya lupa dan alpa, tetapi teruslah berbenah untuk memperbaiki diri, bukan demi pencitraan manusia, bukan demi fans, tetapi karena mardotilah, mencari ridhonya Allah, taubatan yang sesungguhnya. Oke, yang terakhir adalah sabar di dalam cinta. Apakah orang ketika cerita pamer kemesraan, kebahagiaan tidak ada masalah? Bohong. Setiap orang itu ada sisi putih dan hitam. Ada sisi bloroke, Mas. Dadi wong nek seneng aja leluwian, nek geding aja leluwian. Ketika orang suka jangan berlebihan, tapi ketika membenci sesuatu juga jangan berlebih. Karena apa? Hukum dunia itu fana, bro. Benci jadi rindu, rindu jadi benci, marah jadi sabar, sabar jadi marah. Hidup ini dinamis, bos. Karena apa? Sifat dunia. Kemarau berganti hujan, hujan berganti dengan kering, kering berganti dengan musim basah. Hidup ini terus berputar. Ada siang, ada sore, ada pagi, ada malam. Terus berputar.
sesuai dengan irama kehidupan. Maka yakinlah bahwa cinta itu ada dinamikanya. Ada sisi kuningnya, ada sisi merahnya, ada sisi gelapnya, ada sisi hijaunya. Itulah kehidupan cinta. Belajarlah untuk mengenali simpul-simpul cinta. Belajarlah untuk mengenal bunga-bunga cinta. Belajarlah untuk mengerti bahwasanya kesabaranlah yang mengendalikan mahkota cinta. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya Sukamto Sastro di Mejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.